Setelah 8 tahun menghilang dari peredaran, Motorola akhirnya comeback ke pasar Indonesia dengan gebrakan baru. Brand legendaris asal Amerika Serikat ini membawa angin segar ke dunia smartphone tanah air dengan resmi meluncurkan Moto G45 5G. Dengan spesifikasi yang cukup menarik, smartphone ini hadir untuk bersaing di segmen mid-range. Tapi apakah smartphone ini benar-benar layak untuk dibeli? Simak ulasan lengkap mengenai kelebihan dan kekurangan Moto G45 5G berikut ini. Pertama, desain bodi menarik. Moto G45 5G hadir dengan sentuhan kulit imitasi premium yang bikin tampilan makin classy. Material ini memiliki kesan sentuhan yang khas dan halus. Gak cuma enak dipandang, tapi juga terasa mewah dan nyaman digenggam. Cocok banget buat kamu yang pengen tampil stylish. Di bagian belakangnya juga terlihat sangat minimalis. Modul kameranya menggunakan material yang sama, sehingga tampak tidak memiliki modul. Bagian belakangnya juga terlihat menarik karena didominasi oleh satu warna dengan beberapa pilihan, yang terdiri dari Brilliant Blue, Bermuda Green, dan Viva Magenta. Kedua, performa mumpuni. Di sektor performa, Moto G45 5G diotaki chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 berkecepatan tinggi up to 2,3 GHz. Smartphone ini sudah dibekali RAM 8GB berjenis LPDDR4X. Disematkan juga fitur RAM boost hingga 8GB. Berkat RAM yang luas, smartphone ini lancar untuk menjalankan aktivitas multitasking. Menurut pengujian benchmark dari channel Gadget In, skor Antutu 10 yang diraih smartphone ini mencapai 468 ribuan poin. Ini adalah skor Antutu tertinggi untuk smartphone di harga 2 jutaan. Untuk aktivitas gaming tentu sudah oke banget. Dipakai main Mobile Legends aman-aman aja. Game dapat berjalan sangat mulus. Di setting frame rate super dengan grafis ultra. Ketiga, kualitas audio oke. Moto G45 5G hadir dengan stereo speaker yang berkualitas. Speaker smartphone ini sudah dibekali dukungan high-res audio yang bikin pengalaman dengerin musik, nonton film, atau gaming jadi lebih mantap. Bass berasa, vokal jelas, dan tiap detail suara terdengar lebih hidup. Keempat, kamera bisa diandalkan. Di sektor fotografi, Moto G45 5G hadir dengan dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP dan makro 2MP. Kamera utamanya menggunakan teknologi quad pixel agar mampu menyerap lebih banyak cahaya dan hasil foto menjadi lebih detail. Berkat teknologi ini, kamera utamanya dapat menghasilkan foto dengan resolusi 12,5MP yang berkualitas. Sementara kamera depannya beresolusi 16MP yang dapat menghasilkan foto selfie atau video yang cukup oke. Untuk perekaman videonya, baik kamera depan maupun belakang, keduanya bisa merekam hingga resolusi 1080p 30fps. Menariknya, kamera smartphone ini memiliki tingkat kestabilan yang cukup oke saat merekam video sambil berjalan, bahkan untuk kamera depannya sekalipun. Kelima, fitur Moto Gesture. Cukup menarik, Moto G45 5G mempunyai fitur Moto Gesture seperti twist-twist, kop-kop, dan capture with touch. Untuk twist-twist, fitur ini bisa membuat kamera dapat terbuka ketika smartphone diputar-putar. Sementara kop-kop dapat menyalakan atau mematikan flashlight ketika smartphone digoyangkan. Dan yang terakhir ada capture with touch yang bisa screenshot dengan 3 jari yang ditahan di layar. Keenam, Smart Connect. Fitur Smart Connect mengizinkan pengguna dapat membagikan konten dari Moto G45 5G dengan mudah dan streaming ke layar yang lebih besar seperti laptop, TV, dan tablet. Bahkan layarnya juga dapat ditampilkan pada layar virtual di laptop, sehingga proses untuk transfer file dari smartphone ke laptop dan sebaliknya dapat dilakukan dengan drag and drop. Meski Moto G45 5G memiliki berbagai kelebihan yang menarik, namun tentu saja smartphone Motorola satu ini memiliki kekurangan yang mesti diketahui sebelum membelinya. Pertama, pengisian daya lambat. Meskipun Motorola Moto G45 5G sudah dibekali ketahanan baterai yang oke, sayangnya smartphone ini tidak dibekali kemampuan pengisian daya yang baik. Smartphone ini hanya didukung pengisian daya cepat 18 watt saja. Durasi waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengisi daya sampai penuh termasuk lambat sekitar 2 jam lebih.
Kedua, resolusi layar masih HD. Meskipun layar Motorola Moto G45 5G sudah didukung refresh rate tinggi, tapi sayang layar smartphone ini masih mendukung resolusi HD+, yang mana jelas kalah tajam dibandingkan layar Full HD+. Selain itu, kecerahan layarnya juga terbilang biasa saja. Untuk penggunaan di luar ruangan terasa kurang nyaman, karena konten yang tampil di layar tidak terlihat dengan jelas. Ketiga, tanpa kamera ultrawide. Sektor fotografi Moto G45 5G memang sudah bisa diandalkan, tapi ada yang kurang di sini. Smartphone ini tidak dilengkapi dengan kamera ultrawide, padahal smartphone di kelas harganya sudah dibekali kamera tersebut. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Motorola Moto G45 5G, maka kamu bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.